Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ونوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang ke-17 daripada As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau dipanggil dengan Abu Abdillah, Mus'ab bin Umair bin Hashim al-Qurashi al-Abdari. Bertemu nasabnya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Qusay al-Abdari karena keturunan Abduddar. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abduddar bin Qusay bin Kilab sampai seterusnya. Beliau termasuk sahabat-sahabat yang mulia dan unggul. Haluhu qabla al-Islam wa islamuhu radhiyallahu ta'ala anhu. Keadaan beliau sebelum beliau memeluk agama Islam dan menceritakan tentang keislamannya. Kana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu fata Makkah syababan wa jamalan wa kana a'tar ahli Makkah. Mus'ab ibn Umair dahulu adalah seorang pemuda di Mekah, pemuda yang gagah, tampan, bahkan beliau orang yang paling harum dari penduduk Mekah. Itu gambaran bahwa beliau adalah keluarga orang-orang kaya. Jadi keluarga orang kaya, pakaiannya bersih, tampilannya apa bahasanya sekarang itu klemis, glowing, ya, terus selalu harum. Selalu harum itu berarti nggak kerja berat. Kalau kerja berat selalu sengak, nggih. Kalau kerjanya nggak berat, ringan, bahkan selalu dilayani, selalu harum dia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhu wa yaqul ma ra'aitu bi Makkah ahsana lammah wa la araqqa hullah wa la an'ama ni'mah min Mus'ab bin Umair. Bahkan Rasulullah ketika menyebutkan tentang Mus'ab bin Umair, beliau mengatakan, aku enggak melihat ada orang di Mekah itu yang lebih bagus tampilannya, lebih mewah pakaiannya, dan paling sempurna menu makanan dan kesehariannya lebih daripada Mus'ab bin Umair. Enggak aku lihat. Ibaratnya perfect dalam segalanya, dari wajahnya, dari pakaiannya, dari makanannya, dari perhiasan yang ada di tubuhnya seperti wewangian, ya, bukan perhiasan, apa istilahnya itu, aksesorisnya, ya, lengkap semuanya. Nggak ada selengkap dan sebagus seperti Mus'ab bin Umair. Artinya bergelimangan harta orang ini. Keadaannya sebelum Islam adalah orang yang bergelimangan harta. Kebersihan,
ya, dilihat menyenangkan. Fabalaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ilal Islam fi Daril Arqam. Lah, beliau mendengarkan bahwa sampai kabar kepada beliau Nabi mengajak orang masuk Islam di Darul Arqam, tempat perkumpulan Nabi saat berdakwah secara sir 3 tahun berturut-turut. Akhirnya Mus'ab bin Umair masuk Islam, tapi disembunyikan keislamannya. Wa katama islamahu, beliau sembunyikan keislamannya, keluarganya nggak ada yang tahu. Nah, itu seperti Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir juga seperti itu. Ketika awal masuk Islam, ibu ayahnya nggak tahu, disembunyikan keislamannya. Kenapa kalau disembunyikan? Khaufan min ummih wa qaumih, khawatir dari kemarahan ibunya dan kaumnya. Sehingga wa kana yakhtalif ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirran. Kalau mau berangkat menuju ke Rasulullah, menimba ilmu, mendengarkan petuah-petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu masuk ke Nabi secara sembunyi-sembunyi. Ibaratnya berangkat celonoan, di tengah jalan ganti sarungan. Gampangannya seperti itu, mudahnya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan terus berangkat celonoan teman, enggak, itu memudahkan kita untuk memahaminya. Yakhtalif ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirron. Jadi berangkat ke Nabi itu secara sembunyi-sembunyi, keluarganya nggak tahu, mungkin dikira ke pasar atau dikira apa, tapi datangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fabasara bihi Utsman bin Talha yusalli. Utsman bin Talha memperhatikan gerak-geriknya Mus'ab bin Umair. Dilihat kok sholat. Tentunya sholat ini bukan sholat seperti yang diajarkan oleh Nabi saat setelah Isra Mi'raj. Sholatnya seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena belum ada perintah sholat secara resmi. Diperhatikan oleh Utsman bin Talha, Mus'ab bin Umair ini sholat. Akhirnya dikabarkan oleh Utsman bin Talha kejadian itu kepada kaumnya dan ibunya Mus'ab bin Umair. Sampaikan bahwa Mus'ab bin Umair ini sholat, ibadahnya ngikuti Muhammad. Akhirnya ditahan, fa'akhaduhu wa habasuhu, ditahan oleh keluarganya, oleh kaumnya, nggak boleh keluar sehingga nggak bisa ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal mahbusan ila an kharaja ila ardil Habasyah, sampai beliau di penjara itu sampai beliau keluar ke Habasyah, ikut rombongan bersama Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Utsman bin Affan itu berangkat ke Habasyah, kalau nggak salah itu di tahun ke 5 atau ke 6 setelah kenabian, hijrah ke Habasyah. Kemudian beliau menuju Madinah setelah Bai'atul Aqabah al-Ula, kalau nggak salah itu 3 bulan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manaqibuhu wa fadailuhu radhiyallahu anhu. Keistimewaan dan kemuliaan Mus'ab bin Umair. Annahu radhiyallahu anhu min ashabil hijratain. Beliau termasuk orang yang pernah melakukan 2 kali hijrah. Ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 2 kali hijrah. Hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Madinah. Nggak banyak, yang banyak itu langsung ke Madinah. Tapi kalau yang ke Habasyah dulu nggak banyak. Hajara ilal Habasyah al-hijratul ula, thumma raja ila Makkah. Beliau
berhijrah ke Habasyah, yaitu hijrah pertama, kemudian kembali ke Mekah, bukan dari Habasyah langsung ke Madinah. Nah, ini seperti Sayyidina Utsman dari Mekah menuju Habasyah, kemudian pulang lagi ke Mekah, baru hijrah ke Madinah. Summa kana awwala man hajara ilal Madinah, kemudian beliau termasuk orang-orang pertama yang hijrah ke Madinah. Ma'a ashabi bai'atil aqabah al-ula, bersama rombongan orang-orang yang ikut bai'atul aqabah yang pertama. Kenapa kok hijrah duluan? Liyukri'ahumul Qur'an wa yufaqihahum, untuk mengajarkan kepada penduduk Madinah tentang Al-Qur'an dan memahamkan kepada mereka tentang Al-Qur'an. Mengajarkan tentang agama kepada penduduk Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Saat itu masih bernama Yathrib. Lah, bahkan beliau wa yusalli bihim, ketika sholat yang menjadi imamnya mereka yaitu Sayyidina Mus'ab bin Umar. Fakana fil Madinati yud'a bil muqri, beliau dipanggil dengan Muqri. Muqri itu orang yang ahli dalam bidang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan dan kemuliaan Sayyidina Mus'ab bin Umar, annahu radhiyallahu anhu syahida Badran wa Uhudan. Beliau hadir dalam perang Badar dan perang Uhud. Nah, selalu orang-orang yang hadir perang Badar itu mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa, ya. Sampai banyak kan qasidah tentang bi ahlil badri, ya Allah, ya, sampai dipakai kata-kata tawassul, karena memang mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihima biyadihi. Saat perang Badar dan perang Uhud, panji Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Jadi yang membawa panjinya Nabi saat perang Badar dan perang Uhud adalah Sayyidina Mus'ab bin Umar. Falamma qutila yauma Uhud, ketika beliau Sayyidina Mus'ab bin Umar ini terbunuh di perang Uhud dalam keadaan syahid, akhadhaha Ali bin Abi Thalib, dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Membawa bendera itu nggak sekedar hanya menang tok gini. Membawa bendera itu menjadi tanggung jawab. Ketika bendera itu jatuh, maka dikatakan perang itu kalah. Kalau sudah bendera panjinya itu jatuh, maka perang itu sudah dikatakan kalah, sekalipun belum ada yang terbunuh. Itu sudah menjadi tradisi. Jadi yang benderanya jatuh yang kalah. Nah, ketika terbunuh Sayyidina Mus'ab bin Umar, sebelum terjatuh dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian yang ketiga, kemuliaan Sayyidina Mus'ab bin Umar, annahu aslama ala yadihi radhiyallahu anhu katsiran min ru'asa'il ansar ka Usaid bin Khudair wa Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhuma wa kafa bidzalika fakhran wa asaran fil Islam. Bahwasanya beliau menjadi sebab masuk Islamnya banyak daripada tokoh atau pentolan-pentolan kaum Ansor, seperti Sayyidina Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini kalau nggak salah pemimpin kaum Aus. Ini pentolan-pentolannya masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umar. Nah, ibaratnya kita ke negeri atau ke kota yang di situ mayoritas masih bukan pemeluk agama Islam, kemudian tokoh-tokohnya kita ajak masuk Islam, kemudian masuk Islam. Berapa besar jasa yang diberikan olehnya kepada kaumnya, oleh kaum tersebut. Seperti Wali Songo datang ke Indonesia, yang diislamkan pertama raja-rajanya.
rajanya masuk Islam, raja-raja kerajaan-kerajaan itu masuk Islam, maka bawahnya pun banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini yang dilakukan Wali Songo, ngikuti Sayyidina Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dakwah ke Madinah, hijrah ke Madinah terlebih dahulu, mengajarkan kepada mereka yang masuk Islam. Di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum Ansor, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, Sayyidina Usaid bin Khadir, dan yang lain sebagainya. Nah, hal ini bagi Sayyidina Mus'ab bin Umair cukup untuk menunjukkan kemuliaan dan pengaruhnya di dalam Islam. Nggak panjang usianya ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa beliau ini di kota Mekah menjadi pemuda yang berkelimangan harta, masuk Islam di tahun kedua ketiga setelah hijrah saat perang Uhud terbunuh, tapi memiliki jasa pengaruh yang sangat luar biasa. Karena apa? Pemimpinnya kaum Ansor yang setelah itu akhirnya dijadikan persaudaraan oleh Nabi. Sababnya masuk Islam adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kemuliaan sangat luar biasa. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan mengumpulkan kita bersamanya kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.